Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tematik muatan PPKM. Kita akan belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, sub tema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, dengan materi pokok keberagaman karakteristik individu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menyebutkan keberagaman karakteristik individu berdasarkan cita-cita, tempat wisata kesukaan, usia, suku, dan asal daerah. Yang kedua, siswa mampu menuliskan keberagaman karakteristik individu berdasarkan cita-cita, tempat wisata kesukaan, usia, suku, dan asal daerah. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang keberagaman karakteristik individu berdasarkan jenis kelamin, ukuran tubuh, makanan kesukaan, dan agama. Nah, kali ini kita akan mempelajari keberagaman karakteristik individu berdasarkan yang pertama, cita-cita, yang kedua, tempat wisata kesukaan, yang ketiga, usia, dan yang keempat adalah suku dan asal daerah. Mari anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Materi yang pertama adalah keberagaman karakteristik individu berdasarkan cita-cita. Anak-anak, Bu Guru mau bertanya, apa kalian mempunyai cita-cita? Ya, setiap orang pasti mempunyai cita-cita. Begitu juga dengan anak-anak, pasti punya cita-cita juga kan? Ada yang tahu tidak apa itu cita-cita? Ya, betul sekali. Cita-cita adalah sebuah impian dan harapan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Setiap anak memiliki cita-cita. Ada yang cita-citanya sama dan ada yang cita-citanya berbeda. Cita-cita biasanya berkaitan dengan profesi atau pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki tugasnya masing-masing. Sekarang, coba anak-anak amati tabel berikut ini. Siti dan teman-temannya memiliki keberagaman cita-cita. Berikut tabel keberagaman cita-cita teman-teman Siti dan tugasnya masing-masing. Yang pertama, Edo cita-citanya menjadi arsitek. Tugas arsitek adalah merancang bangunan. Kedua, Siti bercita-cita menjadi dokter. Dokter tugasnya mengobati orang sakit. Budi cita-citanya adalah pilot. Tugas pilot adalah mengemudikan pesawat terbang. Aldo bercita-cita menjadi nelayan. Tugas nelayan adalah menangkap ikan. Reno ingin menjadi masinis. Tugas masinis adalah mengemudikan kereta api. Benny ingin menjadi nahkoda. Tugas nahkoda adalah mengemudikan kapal laut. Ayu ingin menjadi penjahit. Penjahit bertugas membuat pakaian. Ita memiliki cita-cita menjadi guru. Tugas guru adalah mengajar siswa di sekolah. Lani memiliki cita-cita menjadi wartawan. Wartawan bertugas mencari dan mengumpulkan berita. Dan Dayu bercita-cita menjadi fotografer. Fotografer tugasnya adalah memotret. Materi yang kedua yaitu keberagaman karakteristik individu berdasarkan tempat wisata kesukaan. Selain memiliki keberagaman cita-cita, ternyata Siti dan teman-teman juga memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda-beda. Pada hari libur, biasanya Siti dan teman-temannya pergi berwisata bersama keluarga masing-masing. Bagaimana dengan kalian? Apakah anak-anak juga memiliki tempat wisata kesukaan? Kira-kira sama tidak ya dengan tempat wisata kesukaan Siti dan teman-temannya? Coba kita lihat bersama yuk tabel berikut ini. Pada hari libur, biasanya Siti dan teman-teman pergi berwisata. Berikut tabel tempat wisata kesukaan Siti dan teman-temannya. Siti, tempat wisata kesukaannya adalah kebun binatang. Dayu suka pergi ke pantai.
Ayu, tempat wisata kesukaannya adalah museum. Ita, tempat wisatanya adalah taman. Reno suka pergi ke candi dan Edo suka berwisata ke air terjun. Materi yang ketiga adalah keberagaman karakteristik individu berdasarkan usia. Siti tinggal di daerah perumahan. Warga sekitar rumah Siti memiliki usia berbeda-beda. Ada yang masih anak-anak, ada yang remaja, ada juga yang dewasa. Anak-anak, remaja, dan dewasa termasuk kelompok usia. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu usia? Iya, benar sekali. Usia sama dengan umur. Usia atau umur adalah waktu yang terlewat sejak kelahiran. Keluarga Siti juga memiliki keberagaman usia. Siti berusia 8 tahun, Ahmad berusia 5 tahun, Pak Arya berusia 35 tahun, Bu Lina berusia 32 tahun. Usia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Usia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Usia 0 sampai 12 tahun termasuk kelompok anak-anak. Usia 13 sampai 17 tahun termasuk kelompok remaja. Usia 18 tahun ke atas termasuk kelompok dewasa. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, kategori umur dikelompokkan sebagai berikut. 1. Masa balita mulai dari 0 sampai 5 tahun. 2. Masa kanak-kanak mulai dari 5 sampai 11 tahun. 3. Masa remaja awal mulai dari 12 sampai 16 tahun. 4. Masa remaja akhir mulai dari usia 17 sampai 25 tahun. 5. Masa dewasa awal mulai dari 26 sampai 35 tahun. 6. Masa dewasa akhir mulai dari 36 sampai 45 tahun. 7. Masa lansia awal mulai dari 46 sampai 55 tahun. 8. Masa lansia akhir mulai dari 56 sampai 65 tahun. Dan yang 9, masa manula mulai dari di atas 65 tahun. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Setiap pulau dihuni oleh suku bangsa yang berbeda-beda. Beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia sebagai berikut. 1. Di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Batak, Minang, Melayu, dan Serawai. Di Pulau Jawa terdapat suku Baduy, Betawi, Sunda, Jawa, Tengger, dan Madura. Di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, Banjar, Kutai, Paser, Berau. Di Pulau Bali terdapat suku Bali, Bali Majapahit, dan Bali Aga. Di Pulau Nusa Tenggara terdapat suku Sasak, Alor, Dompu, Sumbawa, dan Bima. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis, Minahasa, Toraja, dan Gorontalo. Di Pulau Maluku terdapat suku Ambon, Banda, Seram, dan Buru. Dan di Pulau Papua terdapat suku Asmat, Dani, dan Huli. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah, walaupun kita memiliki perbedaan, baik itu cita-cita, tempat wisata kesukaan, suku, usia, dan asal daerah, tapi kita harus tetap bersikap, pertama, hidup rukun, yang kedua, saling menghormati, yang ketiga, berteman baik, dan yang keempat, saling membantu. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas terkait dengan materi ini akan disampaikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Dadah.